Baik, di sini yang ditanya adalah bahwa fase merozoit menyerang sel-sel darah putih sehingga sel-sel tersebut pecah. Apakah pernyataan ini benar? Pernyataan ini salah. Mengapa? Karena fase merozoit menyerang sel-sel darah merah sehingga sel-sel tersebut menjadi pecah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang siklus hidup Plasmodium. Yang pertama adalah sporozoit dan tahap hati. Jadi di sini ketika Anopheles betina yang membawa Plasmodium menggigit manusia, sporozoit masuk ke dalam tubuh manusia. Lebih dari 100 sporozoit dapat masuk hanya dengan satu gigitan oleh nyamuk terinfeksi Plasmodium. Sporozoit Plasmodium memasuki sistem peredaran darah dan menginfeksi sel-sel hati dalam waktu 30 menit. Dengan demikian Plasmodium memasuki tahap hati. Kedua adalah merozoit. Merozoit ini tahap eritrosit. Nah, di sini dalam hepatosit atau sel hati, sporozoit mengalami multiplikasi aseksual yang disebut skizogoni yang membentuk merozoit. Ribuan merozoit tersebut dalam kurun waktu 2 minggu setelah pematangan merozoit meninggalkan sel skizon hati dan menyebar ke sel darah merah. Tahap infeksi ini disebut dengan tahap eritrosit yang berlangsung sekitar 48 jam. Yang ketiga adalah skizon dan tahap eritrosit merozoit. Skizon dan tahap eritrosit merozoit. Nah, di sini merozoit ini berdiferensiasi lebih lanjut dalam sitoplasma sel darah. Pastinya sel darah merah untuk membentuk tropozoit yang termasuk lebih besar dan bulat. Serupa dengan tahap sebelumnya, tropozoit mengalami skizogoni di mana replikasi DNA terjadi. Tahap ini disebut sebagai skizen eritrositik. Dalam tahap skizon ini, diferensiasi seluler berlanjut dan membentuk sekitar 12 sampai 16 merozoit. Tahap ini terus berlangsung selama 72 jam. Yang keempat adalah pecahnya sel darah merah. Nah, di sini pecahnya sel darah merah yang terjadi karena terinfeksi. Dalam tahap ini, merozoit dilepas melalui pecahnya sel darah merah yang terinfeksi. Hasil pengamatan menunjukkan beberapa dari merozoit yang dilepas menyerang sel darah merah lagi. Nutrisi parasit Plasmodium dalam tahap eritrosit berasal dari pencernaan hemoglobin. Sel darah merah yang terinfeksi pun disirkulasikan ke berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, dan hati. Kehadiran sel darah merah yang terinfeksi Plasmodium dalam otak menyebabkan malaria cerebral dan cerebral malaria. Yang kelima adalah pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Di sini yang kelima pembentukan gamet jantan dan gamet betina, dan keenam pembuahan dan pembentukan zigot.